Sering kita dengar ada ungkapan yang kurang lebih kalimatnya seperti ini. Di dunia ini, segala sesuatu memiliki risiko dan konsekuensinya masing-masing. Dalam berbisnis, ada untung juga bisa rugi. Dalam bekerja, bisa sukses juga bisa tidak sukses. Di dalam bertani, ada juga yang gagal, ada juga yang panen. Semua itu kita anggap sebagai risiko atau konsekuensi. Kita sebagai individu pasti punya tujuan yang ingin dicapai, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang, baik itu tujuan yang simple maupun tujuan yang besar. Begitupun dengan organisasi. Organisasi memiliki tujuan yang sering disebut dengan sasaran, baik itu organisasi yang levelnya perusahaan maupun yang levelnya bagian atau section dari perusahaan. Dalam mencapai tujuan, ada saja hal-hal yang bisa menghalangi tujuan itu tercapai. Hal ini tentu selaras dengan ungkapan yang saya sampaikan di awal tadi. Terus apa sebenarnya yang disebut dengan risiko? Selamat datang di Tanya Safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung di Tanya Safety. Saya Darmawan Saputra dari Tanya Safety, channel yang membahas tentang tips, storytelling, dan juga berbagi pengalaman terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga channel ini bisa memberikan tambahan wawasan dan juga memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Kembali ke pertanyaan awal, apa sebenarnya risiko itu? Dan apa definisi dari risiko? Ada beberapa yang menyampaikan bahwa definisi dari risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi pencapaian visi, misi, tujuan, atau sasaran. Ada juga yang mengatakan bahwasanya risiko adalah suatu ketidakpastian dari suatu peristiwa atau kejadian yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Ada juga yang menyampaikan risiko adalah kemungkinan cedera atau kecelakaan karena terpapar bahaya. Terus sebenarnya apa definisi sesungguhnya dari risiko itu? Paling mudah kita langsung saja menuju ISO 31000 yang mengatur tentang manajemen risiko. Jika kita kutip dari ISO 31000, definisi dari risiko adalah the effect of uncertainty on objective, atau dampak ketidakpastian terhadap tujuan atau sasaran. Apa maksudnya? Oke, untuk lebih mempermudah, saya akan mengajak Anda bernostalgia dengan masa-masa sekolah pada mata pelajaran favorit, yaitu matematika. Dulu, saat sekolah, kita pernah belajar matematika. Ada pelajaran tentang peluang. Kita menghitung berapa peluang munculnya angka 3 pada dadu yang dilemparkan sebanyak 10 kali. Atau, berapa peluang munculnya mata koin angka ketika dilemparkan. Nah, di mata pelajaran itu kita mengenal bahwa kejadian itu ada 3 macam. Yang pertama, yaitu kejadian pasti. Yang kedua, kejadian mungkin. Dan yang ketiga adalah kejadian mustahil. Kejadian pasti itu memiliki nilai peluang 1. Kemudian kejadian mustahil itu memiliki peluang 0. Sedangkan kejadian mungkin itu memiliki peluang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Semoga teman-teman masih ingat dengan pelajaran itu. Sekarang akan kita beri contoh untuk mempermudah. Benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh ke bumi. Itu merupakan kejadian pasti dengan tingkat peluang sama dengan 1. Terus contoh yang kedua, seseorang bisa melihat langsung telinganya sendiri. Coba bayangkan bagaimana cara kita melihat langsung telinga kita sendiri. Ini merupakan kejadian mustahil atau tingkat peluangnya adalah 0. Terus contoh yang lain, Anda berangkat ke tempat kerja sampai di kantor tepat waktu. Misalkan jam 8 harus sampai di kantor. Ini merupakan kejadian mungkin.
atau dengan tingkat peluang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Kenapa kejadian mungkin? Karena mungkin saja kita lebih dari jam 8 atau kita lebih cepat daripada jam 8. Di dunia ini sebenarnya dipenuhi dengan kejadian-kejadian dengan kategori mungkin. Karena kita tidak dapat memastikan semua peristiwa yang akan kita alami. Terus apa hubungannya dengan risiko yang akan kita bahas ini? Risiko yang saat ini kita bahas juga merupakan kejadian dengan kategori mungkin. Mungkin saja bisa terjadi, mungkin saja tidak terjadi. Misalnya sebagai contoh yang tadi, kita berangkat dari rumah menuju kantor dan harus sampai di kantor jam 8 pagi, itu bisa saja pada saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja, kita bisa saja datang lebih cepat ataupun datang lebih lambat. Contoh lainnya apa? Misal Anda berdagang, maka bisa jadi dapat keuntungan, bisa juga menderita kerugian. Atau yang lainnya, pada saat melakukan pekerjaan, bisa jadi berjalan sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Bisa juga molor waktunya dari waktu yang ditargetkan. Atau contoh lain, pekerjaan seharusnya dilakukan dengan lancar dan selamat. Bisa juga terjadi kecelakaan dan tidak selesai. Sekarang saya akan memberikan Anda ilustrasi sehingga lebih mudah dalam memahami. Karena saya bekerja di industri pertambangan, jadi saya coba sampaikan contohnya di industri ini. Tapi saya yakin ini juga bisa menjadi gambaran bagi Anda semuanya. Misalkan akhir tahun ditargetkan pengangkutan batu bara tahun depan itu sebesar 5 juta ton per bulan atau setara dengan 60 juta ton per tahun di tahun depan. Kondisi pada saat penentuan target kita sebut dengan kondisi saat ini untuk mempermudah memahaminya. Saat menjalankan aktivitas penambangan, apakah pasti target 5 juta per bulan itu bisa tercapai? Tentu kita tidak bisa memastikan apakah tercapai atau tidak. Bisa jadi justru pencapaiannya melebihi target bulanan. Bisa jadi misalkan 7 juta ton per bulan. Bisa juga pencapaian per bulannya jauh di bawah target, jauh di bawah 5 juta ton per bulan. Artinya apa? Ada kondisi di mana terdapat kemungkinan melenceng dari target atau sasaran yang telah ditetapkan. Bisa jadi ke atas atau positif, tapi bisa juga ke bawah atau negatif. Pada rentang inilah terdapat ketidakpastian antara kondisi saat ini sama kondisi di mana target harus tercapai. Area ketidakpastian inilah yang disebut dengan risiko. Risiko hanya bisa hadir saat target sudah ditetapkan, saat sasaran sudah ditetapkan. Kalau belum ada sasaran atau target, maka belum ada risiko. Saya akan memberikan contoh lain yang mungkin lebih umum, sehingga lebih mudah untuk dibayangkan. Anda berada dalam sebuah ruangan yang tidak terlalu luas. Kondisinya terang benderang. Di dalamnya ada sebuah meja yang di atasnya ada gelas berisi air minum. Kemudian ada sebuah kursi dan juga sebuah lemari. Anda pasti akan mengambil gelas itu dengan mudah. Tapi bagaimana kalau situasinya berubah? Anda masih berada dalam ruangan yang sama, namun kini kondisi di dalam ruangan itu gelap gulita, sehingga Anda nyaris tidak bisa melihat apapun selama di ruangan tersebut. Tidak hanya itu, kini posisi perabot yang ada di dalam meja-meja tadi itu telah diubah tanpa sepengetahuan Anda. Mejanya dirubah posisi, ditambahin meja, ditambahin kursi, lemarinya dipindah. Apakah masih sama tingkat kemudahan bagi Anda untuk mengambil gelas yang terletak di atas meja tadi? Dalam situasi ruangan yang gelap, tidak mudah bagi Anda untuk berjalan menuju ke meja yang ada gelas air minumnya tadi. Atau bisa dibilang ke sasaran Anda. Mengapa demikian? Ketika lampu ruangan tersebut dipadamkan, sehingga ruangan tersebut menjadi gelap gulita, ditambah lagi dengan posisi perabotnya sudah berubah, dan ditambah secara acak, maka hadir faktor ketidakpastian bagi Anda
untuk mencapai sasaran Anda. Sasarannya yaitu mengambil gelas di atas meja. Karena ruangannya gelap, perabotnya dipindah, ditambah dengan posisi yang tidak Anda ketahui, itu ada faktor ketidakpastian yang mempengaruhi Anda mencapai tujuan Anda, yaitu mengambil gelas. Anda bisa akan lebih sulit untuk mencapai gelas dan mengambilnya. Malah bisa jadi Anda akan menabrak lemari, menabrak meja, menabrak kursi, dan terhambat sampai ke sasaran Anda. Bahkan kalau sampai cedera, bisa gagal mencapai sasaran Anda tadi untuk mengambil gelas di atas meja. Berdasarkan ilustrasi tadi, dapat disimpulkan bahwa risiko juga dapat diartikan sebagai hal-hal yang bila terjadi, maka dapat menghambat atau menggagalkan pencapaian sasaran, di mana hal-hal itu muncul sebagai efek atau dipicu oleh hadirnya faktor ketidakpastian. Dalam hal ini, faktor ketidakpastiannya adalah ketika lampu dipadamkan dan perabot tadi posisinya berubah tanpa sepengetahuan kita. Faktor ketidakpastian itu muncul ketika kita dalam rangka atau hendak mencapai sasaran kita, yaitu mengambil air minum. Terus bagaimana dengan risiko ketika adanya penetapan target produksi batu bara sebesar 5 juta ton per bulan? Risiko atas suatu sasaran berupa target produksi 5 juta per bulan itu bukan peristiwa di mana pencapaian produksi tidak sampai 5 juta saat di akhir bulan. Melainkan hal-hal apa saja yang membuat target 5 juta per bulan itu bisa tidak tercapai atau terganggu pencapaiannya. Di antaranya berupa perubahan tren pasar yang tidak terantisipasi, ketersediaan kualitas batu bara yang tidak sesuai dengan permintaan, ataupun munculnya pesaing baru yang lebih kompetitif, atau banyak mengalami kecelakaan kerja, atau kerusakan peralatan tambang, adanya isu sosial, dan lain sebagainya. Contoh-contoh tadi adalah hal-hal yang bila terjadi itu bisa menghambat tercapainya produksi 5 juta per bulan. Itu yang disebut dengan risiko. Oke, sekarang kita kembali lagi. Jadi, risiko hanya muncul saat ada sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Makanya kalau ada orang yang tidak punya tujuan, tidak akan menghadapi risiko, atau tidak bisa disebut gagal. Misalnya, dia pergi jalan-jalan tanpa tujuan. Santai, tidak ada tenggat waktu yang ditentukan. Tidak harus sampai kemana, dia memang mutar-mutar saja gitu. Orang ini tidak bisa dikatakan melenceng dari sasaran atau kesasar, ataupun tidak bisa dibilang terlambat, karena memang dia tidak punya sasaran ataupun target yang ingin dicapai. Dia hanya jalan-jalan sore, muter-muter tanpa tujuan. Sudah banyak contoh yang diberikan, semoga itu mempermudah dalam memahami risiko. Dari beberapa contoh dan ilustrasi tadi, sehingga definisi dari risiko sesuai dengan ISO 31000 adalah dampak ketidakpastian terhadap sasaran itu bisa dielaborasi menjadi ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Dampaknya apa? Dampaknya adalah melenceng dari sasaran. Melenceng itu menyimpang dari sasaran yang telah ditentukan. Bisa lebih tinggi dari sasaran, bisa juga lebih rendah daripada sasaran yang sudah ditetapkan. Sering kita mendengar atau kita sendiri memahami bahwasanya risiko itu hanya sisi negatif saja. Misalkan kerugian, mendapatkan cedera. Tetapi kalau kita mendefinisikan sebagai ketidakpastian, maka bisa saja melebihi dari sasaran atau disebut dengan positif, dan juga bisa di bawah sasaran atau disebut dengan negatif. Risiko positif disebut dengan opportunity, dan risiko negatif sering disebut dengan risiko kerugian, atau lebih sering disebut dengan risiko saja atau risk. Dalam memahami risiko, itu jangan hanya melihat sisi negatif saja, tapi kita bisa melihat sisi positif atau peluang, opportunity. Jadi kesimpulannya, pada setiap sasaran atau tujuan yang ditetapkan, akan muncul yang namanya risiko akibat adanya faktor yang disebut dengan ketidakpastian. Dan setiap risiko yang dijalani selalu ada peluang positif
dan ada juga peluang negatif. Tapi yang paling penting, selalu ada peluang positif yang menguntungkan. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan peluang positif atau yang menguntungkan itu? Silahkan bantu jawab di kolom komentar ya. Cukup sekian pembahasan mengenai definisi risiko sesuai dengan ISO 31000. Semoga ini bisa membantu kawan-kawan semuanya memahami definisi risiko. Untuk bagian-bagian lain akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Agar channel ini terus memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan link video ini ke sosial media Anda untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Kalau ada masukan tema yang mau dibahas, silakan komen ya. Coba aja kita apakan dulu, tanya safety. Terima kasih sudah menonton video kami di Tanya Safety.